mereka yang mendustakan tanda-tandaku, maka mereka akan mengalami ketertutupan pintu langitnya. Sekarang saya mau tanya pada ibu bapak sekalian. Alam semesta ini tanda-tanda Allah? Sekarang bagian mana di alam semesta ini yang tidak diliputi oleh Dia? Kalau semua bagian alam semesta diliputi oleh Dia, apa yang di alam semesta yang bukan Dia? Bagi saya, musik pun Dia sedang berbicara kepada kita lewat bahasa yang sangat indah. Yang berbicara Dia, yang mendengar Dia, bukan kita. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan tanda-tandaku dan menyombongkan diri, maka pintu langit bagi dia tidak akan terbuka. Pintu surga bagi dia juga tidak akan terbuka. Hingga unta memasuki lubang jarum. Kembali kepada Quran surat Al-Hajj yang tadi. Serulah manusia untuk haji. Maka mereka akan datang padamu, kepada yang menyeru. Jadi menurut ayat itu, begitu seseorang disuruh untuk berhaji, akan datang kepada yang menyeru. Lalu dia akan datang dengan cara berjalan dan menaiki unta yang kurus. Kesimpulan dari ayat itu, ternyata unta yang kurus itulah kendaraan utama untuk haji. Berkunjung ke Baitullah yang sejati untuk mengenal Dia. Makanya hampir semua perintah haji di Quran diikuti dengan perintah mengingat Allah. Fa iza afadtum min Arafah fazkurullah. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Apabila kamu telah menyelesaikan Arafahmu, ingat Allah. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingat Allah. Jadi haji itu baru selesai kalau sehabis itu kita bisa mengingat Dia. Bagaimana kita bisa mengingatnya kalau kita tidak menjumpainya, tidak mengenal? Subhanallah. Makanya padang Arafah yang sesungguhnya adalah padang pengenalan, tempat kita mengenal Dia. Mencari Tuhan keluar dari tubuh, tempatnya jauh, waktunya dekat. Mencari Tuhan ke dalam tubuh, tempatnya dekat, waktunya jauh. Itu sebabnya kalau kalian melakukan proses pencarian ke dalam, hati-hati. Tempatnya memang dekat, tapi waktunya jauh. Makanya perjalanan itu disebutnya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Makanya Masjidil Aqsa sering disebut Al-Qudus. Siapa Al-Qudus? Siapa Al-Qudus? Siapa Al-Qudus? Bukankah Al-Qudus itu salah satu nama Dia dalam Asmaul Husna? Dia yang Maha Suci. Makanya Masjidil Aqsa kalau dalam kamus bahasa Arab artinya tempat yang jauh. Masjidil Haram adalah tempat berpijak yang awal. Masjidil Haram sesungguhnya hakikatnya adalah tubuh kita sendiri. Dan Masjidil Aqsa adalah tempat yang jauh, sejauh kita mencari. Sampai menemukan Al-Quds, Dia yang Maha Suci. Itulah perjalanan spiritual yang sesungguhnya. Makanya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40. Tidak terbuka pintu langit. Tidak terbuka pintu surga. Bagi orang yang mendustakan tanda-tanda Allah dan menyombongkan diri. Hingga unta masuk ke lubang jarum. Siapa yang tidak tahu jarum? Segede apa sih lubangnya? Cerita tentang lubang di Quran itu paling banyak. Quran surat An-Naml. Surat semut cerita apa? Itu cerita lubang. Bagaimana semut masuk ke dalam lubang. Bagaimana semut itu menyiapkan bekal. Makanya semut itu binatang yang paling luar biasa. Di musim kemarau dia keluar dari lubang.
Di musim hujan dia nggak keluar dari lubang. Karena apa? Saat di musim kemarau dia kumpulkan makanan sebanyak-banyaknya untuk persiapan di musim hujan. Jadi kalau ingin punya persiapan makanan, bukan makanan itu maksud saya, makanan untuk para semut-semut sejati, maka para semut itu harus rajin mengangkut makanan. Kemana? Ke dalam lubang. Di mana lubang itu? Subhanallah. Cerita tentang lubang tidak akan jauh dari diri kita. Lubang itu kan disebutnya juga ruang kosong. Kalau ruang kosong diisi, yang mengisi ruang kosong kan yang namanya poros. Poros. Itu bahasa Sanskertanya purusa. Purusa itu sebenarnya laki-laki. Laki-laki itu adalah rohani, jiwa. Makanya purusa selalu mengisi pradana. Pradana itu ibu. Ibu bahasa Inggrisnya mother. Mother dekat-dekat dengan matter. Sesuatu yang bersifat materi. Itulah ibu. Makanya ibu ini harus bisa melahirkan anak-anak cahaya. Ibu ini harus bisa melahirkan jiwa-jiwa yang suci. Itulah proses kelahiran. Dalam bahasa tradisi kita disebutnya maulid. Dan maulid harus terjadi setiap saat. Proses kelahiran jiwa harus terjadi setiap saat. Karena apa? Setiap kita bangun tidur, kita tidak pernah menghinggapi tubuh yang lama. Coba ingat-ingat. Dulu kan kita pernah bayi. Tubuh kita mungil. Tidur, besok masuk lagi. Besok gigi kita udah mulai tumbuh. Tidur, masuk lagi. Besok giginya sudah 2. Terus berkembang sampai kita gagah, giginya lengkap. Setelah itu tidur lagi, besok giginya rontok 1. Tidur lagi, besok giginya rontok 2. Udah gigi mulai rontok, oh ternyata wajah kita juga mulai berubah. Rambut kita mulai berubah. Siapa di ruangan ini yang setiap bangun tidur datang kepada tubuh yang baru? Tidak ada. Setiap kita selalu datang pada tubuh yang baru, bukan tubuh yang lama. Pada tubuh yang baru. Artinya apa? Artinya kita selalu menempati tempat yang baru. Harusnya jiwa kita juga baru dong. Harusnya pikiran kita juga diperbarui dong. Betul nggak? Pikiran-pikiran yang tidak produktif di masa lalu harusnya dibuang. Makanya para peneliti di bidang neuroscience mengatakan ya, otak itu ukurannya cuma 2% dari ukuran tubuh. Tapi ternyata otak ini menyita energi 20% dari energi tubuh. Harusnya kalau otak tuh 2% dari ukuran tubuh, dia hanya ngambil energi 2% saja dari tubuh. Ternyata dia korupsi, ngambil energi 20%. Akibatnya apa? Banyak bagian-bagian dari tubuh kita yang kekurangan energi, defisit energi. Makanya lihat, orang-orang yang suka memikirkan yang negatif, memikirkan yang gak penting, memikirkan masa lalu yang sudah terjadi, memikirkan yang akan datang habis-habisan yang belum terjadi, lupa dengan hari ini. Biasanya wajahnya pucat, gampang sakit, pegel-pegel. Ya, kepalanya pusing, jalan kesemutan. Kenapa? Karena sebagian energi dari organ tubuh yang lain kan disita oleh pikirannya. Dan kalau dibalik, begitu seseorang berpikir positif, ternyata pikiran positif justru menyumbang energi pada seluruh organ tubuh 20%. Makanya energi asalnya cuma 98%, disumbang 20%, kan lewat 100%. Makanya hidupnya jadi bergairah. Lalu ketika dia bergairah dan sehat, dia juga berpikir, kesehatanku adalah anugerah Tuhan. Bagaimana aku bisa menolong orang sebanyak-banyaknya? Itu yang dilakukan. Bukan menyenangkan diri sendiri. Kalau sudah di tingkatan seperti itu, proses kematangan jiwa terjadi luar biasa. Baik, jadi orang-orang yang mendustakan tanda-tanda Allah akan selamanya mendustakan tanda-tanda Allah. Orang yang sombong selamanya akan sombong. Bahkan bagi dia, pintu langit tertutup, pintu surga tertutup, hingga dia bisa masuk ke lubang jarum. Jadi kalau kita ingin membebaskan ya diri kita dari dusta pada tanda-tanda Tuhan,
Dan kesombongan kita sendiri, ternyata Tuhan ngasih resep yang sangat luar biasa. Belajar masuk ke lubang jarum. Unta segede apa tuh? Segede gini kan? Lubang jarumnya segede apa? Ya segede gitu kan? Nah, kalau sudah bisa masuk ke lubang jarum, disitulah kita bisa menyusuri perjalanan kita ke dalam narawangsa. Menerawang ke langit yang tertinggi. Ke langit yang tertinggi, kepada kesadaran-kesadaran yang lebih tinggi lagi. Itulah luar biasa. Jadi oleh karena itu kita pahami dulu, unta dalam bahasa Quran adalah kendaraan untuk haji. Haji adalah perjalanan spiritual, perjalanan jiwa. Makanya lihat ketika orang haji yang pakai ihram cuma laki-laki. Laki-laki itu purusa, poros, yang selalu mengisi kekosongan. Laki-laki itu adalah wakil dari sang jiwa. Makanya ketika perjalanan haji masih sibuk dengan urusan tubuh, urusan oleh-oleh, lalu tidak pernah memikirkan urusan jiwa, makanan jiwa, perjalanan jiwa, bahkan sama sekali tidak memperjalankan jiwa, tidak akan sampai pada puncaknya haji. Habis haji tetap tidak bisa ingat kepada Allah. Makanya di dalam Quran surat Al-Baqarah 198 dikatakan, barang siapa yang sudah pergi ke Arafah tapi habis dari sana tidak bisa mengingat kepada Allah. Wa in kuntum min qablihi laminad dolin. Selamanya dia termasuk orang-orang yang tersesat. Kata tersesat tentu saja bukan kata-kata yang jahat. Sesat itu akibat. Akibat dari tidak tahu jalan. Orang pergi ke Jakarta nggak tahu jalan, nggak jahat. Nggak jahat. Oh nggak tahu jalan. Makanya saya lebih suka menerjemahkan ad-dolin dalam bahasa Quran itu sebetulnya orang-orang yang nggak tahu jalan. Akibat nggak tahu jalan, maka dia jadi tersesat. Tersesat itu akibatnya. Tapi tersesat itu penting. Kenapa? Saat kita tersesat, pasti kita akan bertanya. Dan tidak pernah kita bertanya saat tidak sedang tersesat. Selalu tersesat, selalu bertanya saat sedang tersesat. Makanya ada kata-kata bijak dari orang-orang bijak. Siapa yang berani tersesat, selamanya tidak akan tersesat. Dan siapa saja yang takut tersesat, selamanya tersesat. Selamat kepada yang berani tersesat, karena tidak akan pernah tersesat. Itu keuntungan yang sangat luar biasa. Baik, jadi harus belajar masuk ke lubang jarum. Disitulah banyak orang yang mengatakan tidak mungkin. Karena ayat ini dipahami secara fisik, bukan sebagai simbolik. Oleh karena itu satu kuncinya, cari mana untanya, cari mana lubang jarumnya. Disitulah perlu bertanya pada orang yang tahu. Makanya jangan sombong kalau tidak tahu. Jadi sangat masuk akal kalau ayat ini mengatakan hanya orang-orang yang sombong dan mendustakan tanda-tandaku yang tidak layak untuk dibukakan langit jiwanya. Pintu langitnya. Pintu langit adalah pintu jiwa. Pintu langit adalah pintu alam-alam yang tinggi. Pintu langit sesungguhnya adalah pintu kolbu. Makanya mereka yang terbuka pintu kolbunya bisa melaksanakan perjalanan ke dalam diri, menemukan diri sejatinya. Maka disitulah aliran pengetahuan akan datang. Aliran pengetahuan ini yang kemudian akan mencerahkan. Sering dengar kata pencerahan? Sudah tercerahkan gak Bapak Ibu sekarang? Sudah tercerahkan belum? Hati-hati, pencerahan bukan ceramah. Dan saya sekarang tidak sedang memberikan pencerahan. Pencerahan artinya adalah upaya untuk menyamankan diri dalam kontradiksi. Dan tidak akan terjadi di ruangan ini. Kalau begitu apa ukuran seseorang sudah tercerahkan? Gampang. Kalau Bapak Ibu mau mengukur meja, panjang meja, cari apa? Cari meteran. Kalau Bapak Ibu ingin menimbang meja, cari apa? Cari timbangan. Awas, jangan salah alat ukurnya. Ya. Nimbang meja pakai meteran, salah. Jadi kalau ingin mengukur panjang meja, cari meteran. Kalau ingin mengukur berat meja, cari timbangan. Timbangan berat. Sekarang saya tanya, pinter enggak?
Kalau ingin mengukur seberapa tercerahkan kita, apa alatnya? Cari alatnya apa? Cari yang bisa mencerahkan. Pencerahan tidak akan pernah bisa dilakukan orang. Dan saya tidak akan bisa mencerahkan Bapak Ibu. Saya hanya bisa mencerahkan diri saya sendiri. Pencerahan adalah upaya untuk menyamankan diri dalam kontradiksi. Siapa yang akan bisa melakukan itu? Pertanyaannya, Bapak Ibu sekarang seberapa nyaman dalam kontradiksi? Itulah tingkat pencerahan yang sudah dicapai. Jadi kalau begitu, apa alat ukur untuk mengukur saya sudah tercerahkan atau tidak? Seberapa cerah saya dalam belajar agama? Apa alat ukurnya? Kontradiksi, bukan diri sendiri. Alat ukur panjang, meteran. Alat ukur berat, timbangan. Alat ukur pencerahan adalah kontradiksi. Kalau gitu saya tanya sekali lagi, perlu nggak alat ukur itu? Kalau gitu Bapak Ibu masih perlu kontradiksi. Saya doakan semoga semakin banyak kontradiksinya. Di situ akan kelihatan seberapa tercerahkan. Suara itu gelombang. Gelombang itu energi. Secara fisika saya bisa menghitung berapa rapat energi yang merambat tadi ke sini. Kalau saya jelaskan di sini pusing Bapak Ibu. Tapi itu sangat mudah ngitungnya. Intensitas energi yang datang ke sini bisa saya hitung. Saya bisa turunkan rumusnya dalam sekejap. Energi. Sekarang saya tanya, kenapa orang berpikir yang tidak penting menghabiskan energi? Berarti kalau begitu, memikirkan yang tidak penting, usaha menghabiskan energi. Betul? Iya. Kalau gitu saya tanya sekarang, kalau orang marah pakai energi? Kalau orang menyimpan kemarahan, berarti dia menyimpan apa? Menyimpan energi. Ingat hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa diciptakan, energi tidak bisa dimusnahkan. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan kepada Bapak Ibu bisa membuang energi, itu sudah melanggar hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa diciptakan, energi tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Sekarang pertanyaan saya, kenapa ada orang yang suka meledak-ledak marah? Kenapa? Kenapa? Sederhana jawabannya. Lihat saja kompor di dapur. Kapan tabung gas meledak? Kalau menurut bahasa fisika, proses meledak terjadi pada proses isohorik. Isohorik itu proses yang terjadi pada volume konstan. Ban mobil, tekanannya terlalu besar. Kemudian dia berjalan di tol dengan kecepatan yang tinggi. Saat berjalan, udara yang ada di dalam itu kan kecepatan energi kinetiknya bertambah. Ketika energi kinetik bertambah, tekanan bertambah. Tekanan semakin besar kan ukuran ban tidak bertambah. Isohorik namanya. Proses yang terjadi pada volume tetap. Apa yang terjadi? Dar. Ban meledak. Jadi kenapa tabung gas bisa meledak? Karena gini, di dalam tabung ada gas. Ketika gas keluarnya pelan-pelan, masuk kompor, dibakar, nggak meledak. Sama-sama terbakar. Tapi dalam waktu yang singkat, bocor. Sehingga api menyambar gas yang di dalam. Di dalam tabung, satu tabung, gas terbakar dalam sesaat. Tekanan membumbung tinggi. Ruang untuk menampung tekanan tidak ada lagi. Terjadi ledakan yang sangat hebat. Ledakan di dalam mobil juga terjadi. Jangan dikira di mobil tidak ada ledakan. Kan di mobil itu yang terjadi apa di ruang bakar? Bensin dengan udara dioplos di karburator, kemudian dikompresi. Saat dikompresi tekanan tinggi, masuklah api dari busi. Ketika dari busi api masuk ke situ di ruang yang sangat kecil, terjadilah di situ pembakaran yang sangat singkat. Tekanan membesar, terjadi detonasi. Gara-gara terjadi detonasi, memutarkan ban. Makanya bis bisa jalan, truk bisa jalan, mobil kalian juga bisa jalan ke sini. Kalian tidak sadar, sesungguhnya di dalam mobil juga ada ledakan. Cuma ledakannya disalurkan ke ban, kan jadi nggak bahaya. Kalau gitu bisa nggak ledakan di dalam diri kita disalurkan? Bisa. Caranya apa?
Yang pertama, ledakan terjadi karena ruang terlalu sempit. Di mana ruang itu terjadi? Ruang pikiran. Oleh karena itu, supaya ledakan tidak berdaya, maka ruangnya diperlebar. Itu sebabnya agama tugasnya adalah melebarkan ruang pikiran agar pikiran menjadi lebar. Saat pikiran lebar, sudut pandangnya luar biasa, ledakan tetap tinggal di sana tapi tidak berbahaya lagi. Pernah nanam tomat? Nanam wortel? Atau nanam bunga di rumah? Pernah. Apa pengalamannya? Bisa di-sharingkan? Saat ibu bapak nanam, melatih, nanam dahlia, tumbuh gak rumput? Tumbuh gak rumput? Saya tanya, dari mana itu rumput? Sebelum kita menanam dahlia, rumput bibitnya sudah ada di sana. Sekarang di tanah yang sama, dahlia muncul, rumput muncul. Kemudian disirami dahlia dengan rumput dengan air yang sama. Tumbuhnya sama enggak? Tumbuhnya sama enggak? Sama. Bahkan suatu saat ketika siraman untuk rumput lebih banyak, dahlianya enggak tumbuh, rumput yang tumbuh. Suatu saat dahlianya akan mati. Jadi saat ibu bapak berniat untuk menjadi orang baik, hati-hati. Semua keburukan-keburukan dalam diri juga akan ikut. Karena itu rumput sudah tinggal di sana. Pertanyaannya gimana Pak? Nyabutin rumput di halaman, di taman gampang. Tinggal jalan-jalan cabutin aja yang tidak diizinkan untuk tumbuh. Setelah itu dibuang. Walaupun besok tumbuh rumput yang baru. Tapi rumput di dalam diri kita sudah tinggal di sana sejak dari dulu. Bahkan sejak ibu bapak lahir, rumput itu kualitas negatif sudah ada. Pertanyaannya gimana supaya rumputnya enggak tumbuh? Sederhana saja, sirami saja pohon yang mau tumbuh lebih banyak daripada yang tidak mau tumbuh. Makanya perlu interaksi dengan orang-orang yang baik, perlu punya majelis taklim seperti ini yang positif, yang mengajarkan untuk tumbuhnya kualitas-kualitas positif. Ketika kualitas negatif yang tumbuh, insya Allah kualitas positif semakin mati, kualitas negatif yang tumbuh. Ketika itu terjadi, ledakan tidak bisa dijaga lagi. Karena apa? Ruang yang sempit, kemudian ledakannya besar. Itu sebabnya mohon maaf. Banyak orang yang belajar agama luarnya saja, tidak mengubah ruang pikirannya menjadi luas. Apa yang terjadi? Alergian, tidak siap menerima perbedaan, gampang menghukumi orang, tidak bisa tersenyum dengan mulut, apalagi tersenyum dengan mata. Karena apa? Pikiran penuh dengan ruang penghakiman, hati juga penuh dengan dendam, merasa paling benar sendiri. Dan di saat itu dia menghalalkan orang lain atas nama keyakinannya sendiri. Inilah yang paling berbahaya. Ketika keyakinan disalahgunakan untuk menyakiti orang, melegalkan darah orang lain atas nama keyakinan sendiri. Inilah menurut saya bahaya kemanusiaan yang paling dahsyat. Itu sebabnya jangan mendustakan tanda-tanda Tuhan. Saya baru bicara tanda Tuhan yang sangat sederhana. Apalagi kalau kita baca semua tanda di alam semesta, subhanallah. Orang buruk yang dihadirkan pada kita adalah tanda Tuhan. Orang baik yang dihadirkan pada kita, tanda Tuhan. Orang baik adalah tangan kanan Tuhan sedang berbicara kepada kita. Orang buruk tangan kiri Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dan sesungguhnya dalam hidup kita tidak bisa lepas dari kiri dan kanan. Awas, jangan mengatakan kiri itu setan. Kenapa? Hati-hati. Entar tangan kanannya tidak ada, yang sisa tangan kiri terpaksa makan harus pakai tangan kiri, berarti disuapin setan dong. Ada nggak ibu bapak di sini yang bisa jalan pakai kaki satu? Ada? Tidak ada. Kita jalan pakai kaki dua. Kenapa? Kanan kiri. Ternyata kanan dan kiri itu untuk membentuk keseimbangan. Orang baik dengan orang buruk itu untuk membentuk keseimbangan. Tidak ada orang baik kalau tidak ada orang buruk. Makanya jangan menolak dua-duanya. Terima saya dengan ikhlas. Karena dua-duanya penting. Saya bukan mendukung orang buruk. Orang sabar itu perlu ada orang yang tidak sabar. Bahkan saya mengatakan tadi untuk mengukur seberapa hebat kita beragama perlu kontradiksi. Dan kalau tidak ada kontradiksi tidak terukur. Kalau lagi seperti ini di ruangan ini kan semua kelihatan soleh. Semua kelihatan baik, semua kelihatan sabar.
Begitu mendapatkan kontradiksi, di situ ukuran kita. Karena cara untuk mengukur seberapa dewasa kita, seberapa matang jiwa kita perlu kontradiksi. Kalau gitu, orang yang sudah sadar, dia tidak alergi dengan kontradiksi. Saat mendapatkan yang tidak diinginkan, inilah saat di mana saya bisa mengukur keberhasilan hidup dan beragama saya. Inilah saat saya bisa mengukur seberapa berhasil saya mendidik jiwa saya. Itu sebabnya pikiran sesungguhnya harus selalu dididik oleh jiwa kita. Maka saya tadi mengatakan di awal, perbuatan yang paling mulia di semesta ini yang dilakukan oleh manusia adalah tindakan pikiran dan tubuh untuk membuat sebuah tindakan persembahan pada jiwa sebagai wakil Tuhan di dalam diri kita di semesta yang kecil ini. Apakah semua yang kita pikirkan untuk jiwa? Apakah semua yang dilakukan oleh tubuh untuk jiwa? Yang berbahaya, sholat pun ternyata bukan untuk jiwa. Gerakan-gerakan sholat tidak melibatkan jiwa. Ingatan dalam sholat tidak melibatkan jiwa. Bayangkan ritual pun yang disebut dengan ritual dalam agama tidak melibatkan jiwa. Jadi pantas kalau Allah kemudian berfirman, Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Celakalah para pendusta agama. Celaka para pendusta agama. Siapa? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang mentelantarkan yatim. Yatim itu yang tidak pernah dilahirkan. Tidak pernah beribu, tidak pernah punya bapak. Yatim adalah jiwa kita sendiri. Jadi ketika sholat tidak melibatkan jiwa, sebenarnya kita sedang sholat mentelantarkan jiwa kita sendiri. Bayangkan ketika jiwa ditelantarkan, seperti apa nasibnya jiwa. Padahal jiwa juga perlu makanan. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tubuh kita 3 hari tidak makan, mati. Jiwa kita 3 hari tidak makan juga mati. Pertanyaannya, berapa hari jiwa kita tidak makan? Jiwa kita perwujudannya adalah nur, cahaya. Tentu saja cahaya tidak butuh makanan dari bumi. Cahaya hanya butuh makanan dari langit. Narawangsa. Nerawang ke angkasa biar mendapatkan makanan dari langit. Makanan dari langit dalam Quran disebutnya Al-Maidah. Makanya ada doa Nabi Isa yang sangat indah. Allahumma robbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Berarti supaya turun hidangan dari langit, pintu langitnya harus terbuka. Lagi-lagi upaya pertama adalah membuka pintu langit. Disitulah perlunya kita berguru kepada orang yang tahu. Perlu berguru kepada seorang guru yang tahu. Kalau menggunakan bahasa Quran, apa sih indikator langit itu terbuka? Kalau ingin tahu indikatornya, ada di Quran surat Ar-Rahman ayat 37. Fa'idha sakotis sama upakanat wardatan kaddihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ketika langit rohani terbuka, kau akan menyaksikan mawar merah seperti kilapan minyak. Duh, beruntung mereka yang sudah menyaksikan mawar merah di alam dirinya. Beruntung mereka yang sudah menemukan supernova dalam dirinya. Ternyata NASA menyebut supernova mawar merah. Karena memang ya perwujudan supernova asal muasal alam semesta dalam teori Big Bang itu adalah persis seperti mawar merah. Tapi mawar merah yang ada di NASA itu diambil teleskop Hubble. Bisa dipotret berarti materi. Sedangkan Tuhan bilang ciri langit yang sudah terbuka, dia bisa menyaksikan mawar merah seperti kilapan minyak. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan engkau dustakan? Lalu beliau mempertajam lagi dengan kata-kata Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Aku telah menciptakan 2 tempat terbit matahari dan aku telah menciptakan 2 tempat terbenam matahari. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan? Kalau tempat terbit matahari ada 2, berarti mataharinya harus ada 2. Kalau tempat terbenamnya matahari ada 2, berarti mataharinya harus ada 2. Satu matahari fisik untuk proses fotosintesa fisik. Dan kita sudah saksikan setiap hari. Tapi satu lagi matahari rohani yang akan muncul dalam gua yang terdalam diri kita. Narawangsa, menyaksikan matahari sejati dalam diri. Itu sebabnya Sunda
Sunda sebetulnya bukan nama etnis, tapi Sunda dari kata sunada. Sunada, su itu artinya abadi, na itu artinya cahaya, da itu besar. Api abadi yang besar itu adalah matahari. Sunda itu artinya matahari. Makanya ada ajaran Sundayana, Sundayana, Sundayana. Jalan hidup menuju matahari. Dulu saya mengira itu matahari yang biasa. Bukan, matahari sejati dalam diri. Makanya orang Sunda kalau pergi ke kota bilangnya nyaba. Satu-satunya di Quran kata saba. Satu-satunya di Quran kata saba. Di kitab lain saya tidak menyaksikan kata itu. Di Quran ada kata saba. Ternyata saba bahasa Arab artinya perjalanan dari kampung ke kota. Orang tua kita di Tatar Parahyangan sudah mengatakan, badai kamana ye nyaba, kamana kadayeh kolot. Dayeh kolot itu kota tua, bahasa Qurannya Baitil Atiq. Makanya kurban baru sah kalau dilakukan di Baitil Atiq, di kota tua. Mana kota yang paling tua dari tubuh kita? Itulah yang pertama kali Tuhan ciptakan. Dan itu yang pertama keluar saat kita keluar dari gua garba seorang ibu. Di mana Dayeh Kolot? Ternyata Dayeh Kolot itu bersama saya setiap saat. Itulah kota tua, tempat kita melaksanakan kurban yang sejati. Mendekat kepada Tuhan, Allah Rabbul Izzati. Indah bukan? Indah bukan? Makanya Sundayana, Sundayana, Sundayana. Jadi Sundai, Sundai, Sundai. Dibacanya jadi Sunday. Sunday jadi hari Minggu. Kenapa? Minggu itu hari istirahat. Istirahatnya ikatan kita dengan dunia. Saat pikiran kita tentram. Saat jiwa kita merasa. Disitulah terjadilah hari matahari. Sunday. Bahasa Arabnya adalah Ahad. Saat menyatu kita dengan Tuhan. Itulah Ahad. Syarat menyatu dengan Tuhan. Kita harus wudhu. Terpisah dari yang selain Tuhan. Begitu kita Sunday, Sunday, Sunday. Minggu. Silahkan kalian menyebutnya pakai apa. Jangan ribut dengan sebutan kalau gak ngerti. Mau Sunday, mau Minggu, mau Ahad, semua intinya sama. Menyatu dengan Dia. Hargailah orang yang melakukan upacara kebaktian di hari Sunday. Biarkan, gak usah usil. Semua punya jalan masing-masing. Yang penting suatu saat, semoga kita bisa menemukan inti sarinya agama. Makanya tahun 2009, semua tokoh agama berkumpul di Swiss. Merumuskan apa inti sarinya agama. Dan semua sepakat dari semua tokoh agama. Inti sarinya agama adalah belas kasih, compassion. Dan itu sudah dirumuskan tahun 2009. Semua tokoh agama berkumpul di Swiss. Merumuskan apa sih inti sarinya agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya inti sari agama menurut Tuhan Allah adalah pasrah. Tulus, ikhlas, belas kasih, compassion. Luar biasa. Kalau kita tahu. Semoga dengan uraian saya ini kita bisa mengalami kematangan jiwa. Dan pintu-pintu langit terbuka bagi kita. Pintu surga pun terbuka bagi kita. Jangan mendustakan tanda-tanda Tuhan. Lepaskan semua kesombongan. Kalau tidak tahu, jujurlah menjadi orang yang tidak tahu. Dan tahu bahwa kita tidak tahu. Belajar tahu pada orang yang tahu. Jangan terbuka mulut sebelum pintu kolbu terbuka. Jangan terbuka mulut sebelum pikiran terbuka. Karena itu sangat berbahaya. Semesta ini sudah cukup gaduh oleh orang-orang yang terbuka mulutnya saat pintu kolbunya tertutup. Sudah cukup riuh oleh orang-orang yang terbuka mulutnya saat pikirannya masih tertutup. Saat pikiran masih dilanda kemarahan. Subhanallah. Saatnya barangkali kita beristighfar. Menyadari kembali kelahiran kita ke alam semesta bukan untuk memperbaiki keburukan orang, memperbaiki keburukan kita sendiri. Saat kita sudah baik, kita akan memvibrasikan kebaikan kita dalam sekejap alam semesta menjadi baik. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.